Salam Sang Raja. Bab 37. Tuan, tolong jangan pecat aku. Skeleton Archer layu dan semua tulang putih berubah menjadi hijau tua. Ini adalah efek khusus dari kerusakan racun dari Storm Sabre. Juga, dengan kerusakan tambahan yang diberikan pedang pada mayat hidup, skeleton Archer yang malang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengembalikan kerusakan apapun, hancur menjadi pecahan tulang. Serangan menyelinap Fei berhasil. Dia memberinya rasa obatnya sendiri. Sementara Fei menikmati perasaan pencapaian, kerumunan skeleton Archers lebih jauh bereaksi. Bing, bing, bing. Semua tali busur mereka membentang dan banyak panah terbang ke Fei seperti hujan turun dalam badai. Ini mulai. Fei mengangkat Azure Spiket Shield-nya, menghalangi panah sambil mundur dengan cepat. Dia berencana untuk mengganggu formasi skeleton Archer dan membunuh mereka satu persatu. Namun, wosh, 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 wosh. Panah es biru terbang menuju skeleton Archer di belakang Fei. Dia berbalik dan menyadari bahwa Elena tidak mengikuti instruksinya untuk mundur, tetapi lebih mendekati skeleton Archer sambil membalas tembakan. Sial, Fei tahu mereka dalam masalah. Ini adalah pertama kalinya Elena tidak mendengarkan Fei. Sepertinya dia tidak tahu bahaya tersembunyi di Tristram. Jika dia terus menyerang balik, itu tidak akan membunuh semua skeleton Archer yang rumit. Sebaliknya, itu akan menempatkan Fei dan dirinya sendiri dalam situasi berbahaya. Ada dua bos mini yang tersembunyi di kerumunan, dan panah mereka menghasilkan kerusakan tinggi dan membawa efek sihir. Satu tembakan panah es mirip dengan panah Elena, yang memperlambat gerakan dan kecepatan serangan. Tembakan panah petir lainnya yang memotong sebagian besar kesehatan. Bahkan untuk Barbarian Fei yang memiliki banyak kesehatan, dia tidak berani melawan mereka secara langsung. Dia berencana untuk menenggak ramuan penyembuh saat dia melawan mereka dengan gaya gerilya. Jika keberuntungan tidak berada di sisinya, ia berpotensi mengganggu monster dan iblis di area lain Tristram. Jika bos terakhir Griswold terganggu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kembali. Cepat. Fei berteriak pada Elena, mengisyaratkan dia untuk mundur. Namun, sudah agak terlambat. Skeleton Archers memperhatikan tentara bayaran. Hujan panah yang menakutkan juga menutupi Elena. Elena tidak memiliki baju besi yang dekat dengan Fei, juga tidak memiliki perisai. Meskipun dia mencoba menghindari panah, beberapa panah menusuk tubuhnya. Darah mulai mengalir keluar dari luka-lukanya dan dengan cepat menodai baju sirah kulit birunya. Tuan, pencarian itu lebih penting, jangan khawatir tentangku. Aku akan menarik perhatian mereka, kamu bisa pergi dari samping dan menyelamatkan Tuan Kane. Tolong pergi. Panah masih menembus tubuhnya. Dia banyak berkeringat karena rasa sakit yang tak tertahankan. Wajahnya pucat, tetapi ekspresinya menunjukkan tekad. Dia menggelengkan kepalanya dan menggigit rambut merah panjangnya yang indah untuk menahan rasa sakit. Namun, gerakan tangannya tidak melambat karena cedera, dan dia mengembalikan kerusakan secara konsisten meskipun jumlah luka di tubuhnya meningkat. Armornya basah oleh darahnya, tetapi Elena seperti dewi perang yang tidak mau mundur. Tidak ada rasa takut di wajahnya, melainkan kebencian di matanya. Selangkah demi selangkah, Elena semakin dekat dengan kerumunan skeleton Archers. Tetapi pada saat ini, kresek, salah satu bos mini Bone Warrior Archer bereaksi. Panah penerangan yang mengancam jiwa menghantam Elena dengan akurat. Tubuh tentara bayaran bergetar. Dia hampir langsung jatuh ke tanah. Karena dia sekarang berdiri di tempat yang sama, bar kesehatannya turun sangat gila di bawah hujan panah. Sial, Fei mengkhawatirkannya. Dia mengabaikan panah yang terbang ke arahnya dan berlari ke arah Elena dan memeluknya. Dia kemudian menuangkan sebotol ramuan penyembuh kecil ke tenggorokannya saat dia menggunakan teriakan perangnya Hall untuk menakuti monster yang mendekati mereka. Kemudian, dia dengan cepat menggunakan gerbang portal kota. Ketika monster mulai membanjiri mereka, dia dengan cepat melompat ke portal oval biru dengan Elena. Bas, bas. Mereka beruntung lolos dari kematian dan kembali ke Rock Enchantment. Karena ramuan penyembuhan kecil, Elena hampir pulih sepenuhnya, dan pikirannya jernih. Fei di sisi lain terluka parah di punggungnya. Es dan panah petir dari bos mini hampir melumpuhkannya.
Meskipun dia tidak mati, dia hanya memiliki 30 kesehatan yang tersisa setelah semua pendarahan. Beberapa panah lagi bisa membunuhnya. Itu adalah situasi yang sangat menakutkan. Fei tidak tahu apakah dia bisa hidup kembali atau tidak dan apakah dia akan mati di dunia nyata juga jika dia mati di dunia Diablo. Sobat, aku tidak bisa bertingkah seperti pahlawan sepanjang waktu. Fei mencium aroma ringan dari tubuh Elena, tapi dia tidak punya waktu untuk menikmatinya sama sekali. Dia mengambil sebotol ramuan penyembuhan kecil dan meminumnya sendiri. Dia melemparkan satu ke arah Elena, dan kemudian menarik panah dari punggungnya. Darah menyembur keluar lagi, jadi dia harus minum satu botol lagi untuk melawan rasa sakit. Untungnya, ramuan penyembuhan kecil terasa manis dan tidak memiliki efek samping. Ya ampun, kepedihan ini. Hei, cantik, mengapa kamu tidak mendengarkan? Aku katakan sejak awal untuk mundur, bukan? Kesehatan Fei penuh lagi. Fei harus menyalahkan tentara bayaran yang panas, jika dia mendengarkan, mereka tidak akan berada dalam situasi ini. Elena menunduk dan air mata memenuhi matanya. Dia tidak berbicara kembali. Dia juga tidak minum ramuan penyembuhan kecil. Dia memegangnya di tangannya karena dia tidak ingin minum ramuan yang sangat berharga. Luka di tubuhnya belum sepenuhnya pulih dan dia hampir menangis. Hati Fei melembut ketika dia melihat itu, jadi dia tidak menyalahkannya lagi. Tidak apa-apa, minum ramuan itu. Oh, benar, kamu tidak perlu mengikuti aku kembali ke Tristram nanti, aku tidak akan bisa merawat kamu di sana. Ketika aku menyelesaikan pencarian, aku akan kembali dan menemukan kamu. Setelah beberapa pemikiran, Fei memutuskan untuk meninggalkan Elena di kamp dan menyelesaikan pencarian sendirian. Jika keduanya pergi, Fei benar-benar tidak akan bisa menjaganya. Seorang pemanah tidak akan efektif ketika berhadapan dengan sekelompok pemanah. Jika skeleton archer terus melecehkan mereka, mereka tidak akan bisa bekerja sama dengan baik dan tentara bayaran yang panas bisa dikelilingi oleh monster dan terkoyak-koyak. Namun, Elena salah mengerti arti Fei. Ah, tidak, tolong jangan memecat aku, Tuan. Waktu berikutnya, lain kali, aku bisa berjaga-jaga sendiri. Aku bisa melindungi diri sendiri. Kepanikan Elena mengejutkan Fei. Ini mungkin pertama kalinya dia berbicara begitu banyak kepada Fei. Sejak dahulu kala, Tristram telah jatuh, sehingga jalan ke timur terhalang oleh semua monster. Para bajingan di perkemahan hanya bisa mendapatkan barang dan ramuan dari para pengelana seperti Fei untuk mempertahankan keberadaan kamp di Tegalan. Item dan ramuan yang dibuat oleh pandai besi Charsi dan pemimpin Akara tidak cukup untuk mendukung seluruh kamp. Akumulasi sumber daya sepanjang sejarah kamp telah habis dalam 60 tahun terakhir ketika semua pengelana menghilang. Jika ini terus berlanjut, kamp akan ditaklukkan oleh monster dan iblis, dan akan jatuh dalam setahun. Penampilan Fei di Rock Enchantment adalah kesempatan bagi kamp untuk bertahan hidup. Dia adalah pengelana pertama yang menginjakan kaki di kamp setelah 60 tahun. Para pengelana ini bisa mendapatkan barang-barang dan ramuan dari Tegalan yang tidak akan pernah didapat oleh para penyamun. Ini adalah alasan mengapa Kaisha bersedia memberikan tentara bayaran untuk Fei. Orang asing di kamp, meskipun mengetahui bahwa banyak penyamun digunakan dan dipermalukan oleh para pengelana. Ini semua demi kelangsungan hidup kamp dan penghuninya. Seseorang harus berkorban. Elena bukan yang terkuat dari semua bajingan wanita, tapi dia pasti yang paling cantik dan terpanas. Untuk menjaga kerja sama dengan Fei, segala jenis pengorbanan harus dilakukan, termasuk kehidupan dan tubuh bajingan perempuan. Jika Elena sayangnya meninggal di Tegalan atau selama petualangan, bajingan wanita lain akan menggantikannya untuk menjaga hubungan antara Fei dan Kam. Ini adalah kekejaman dunia Diablo. Hukum rimba yang brutal. Itulah bagaimana perkemahan kecil itu bisa bertahan sepanjang sejarah, dan bagaimana penduduk bisa hidup. Tanpa ragu, Fei adalah satu-satunya harapan dan cahaya di Rock Enchantment yang mendekati kegelapan abadi. Tidak peduli berapa banyak pengorbanan yang harus mereka lakukan, para pemimpin perkemahan itu bersedia untuk membuatnya. Tentu saja, Fei tidak tahu tentang ini. Inilah sebabnya mengapa Elena yang biasanya tenang dan pendiam sangat cemas ketika dia pikir Fei memecatnya. Jika dia menyinggung pengelana,
itu akan membawa kerugian tak terukur ke perkemahan. Selain itu, Fei sangat peduli padanya selama 2 jam terakhir, yang ribuan kali lebih baik daripada bekerja untuk para pengelana tercela yang pernah ia dengar dalam dongeng. Elena juga terbiasa bertarung bersama Fei. Dia menghargai kesempatan untuk menjadi tentara bayaran Fei. Bersambung.